Kakak minta tolong untuk, kakak-kakak di sini-nya, nyalain kameranya ya. Sebelum kita memulai, ibadah kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama secara virtual Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu nanti Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti ibadah kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan amin. Amin. Kita mau sembah Tuhan. Musiknya kedengaran nggak? Kita mau katakan dekat pada Tuhan, itu yang kita rindu. Dekat pada itu rinduku, katakan setiap kataku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kau bawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ulang dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Dekat pada itu rinduku, setiap kata kami Tuhan. Setiap kata kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, kami pandang, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar
sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, kita sembah Allah. Kami angkat pujian, kami katakan haleluya, haleluya, kami sembah Kau Yesus. Ayo adik-adik, isi kita sembah Tuhan. Angkat tangan kita tutup mata kita sampaikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Wah, shalom kakak-kakak JC yang masih di close videonya. Yuk kita buka yuk videonya yuk. Alianti, Charles, Kak Diamoni, Kak Joshua. Yuk kita buka yuk. Yuk kita mau angkat pujian. Kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, katakan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas
jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya. Kali katakan, nama Yesus di atas jalannya. Yeay, kita mau nyanyi satu lagi pujian. Kita mau katakan Allah kita. Kita mau katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita mau kasih lebih lagi buat Tuhan. Katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yeay, kita mau terima kasih karena kita sudah memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekarang kita mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kak Kevin tolong barcode-nya Kak. Untuk adik-adik GC silahkan scan barcode-nya. Nah, kasih yang terbaik buat Tuhan. Bagi yang sudah memberikan yang terbaik, kita angkat pujian ini.
ceritaku dan isi hatiku yang sudah memberikan firman peduli masa lalu engkau tetap memilihku ubahkan ku sempurnakan kanikaya yang indah ini aku katakan tiada yang mustahil bagimu kuasamu kuatkanku rasakan ku dalam mau ajak kita semua tutup matanya, kita menyanyikan lagu ini lebih tulus sama Tuhan. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapa Engkau ceritaku dan isi hatiku kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu kuasamu kuatkanku rasakan ku dalam ini aku katakan pada rancanganmu bagiku ku ikuti panggil aku dan setia sampai titik panggil aku dan setia sampai titik silakan panggil aku dan setia sampai titik bukan setia Tuhan kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memberikan sedikit pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami mau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus supaya apapun yang kakak Cici kami katakan berasal daripada Engkau karena kepintaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Siap untuk firman Tuhan kakak sekolah minggu yang biasa. Shalom semua.
Suaraku udah kedengeran belum? Kalau udah angkat jempol. Untuk teman-teman yang masih ditutup kameranya, dibuka yuk biar kita sama-sama bisa lihat wajah teman-teman. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan kan semua teman-teman? Nah, aku hari ini mau bawain tentang puasa untuk bersukacita di tengah kesukaran. Nah, aku yakin nih teman-teman di sini pasti semua pernah dong ngalamin yang namanya masa-masa sulit. Aku pun juga pernah ngalamin masa-masa sulit, masa-masa yang gak enak. Nah, aku mau nanya sama teman-teman, kira-kira pada saat keadaan yang lagi gak enak, kira-kira yang teman-teman lakuin itu biasanya apa? Aku mau tanya ke Alianti deh. Alianti ada gak? Alianti? Alianti. Oke, kalau nggak aku ganti, aku nanya ke Timo. Kira-kira pada saat masa-masa sulit, masa-masa yang lagi nggak enak, yang Timo lakuin biasanya apa? Ngelakuin hal yang menyenangkan sih. Oke. Coba kalau aku mau tahu dari jawabannya Alexa. Alexa ada? Apa, Kak? Kalau misalnya Alexa lagi dalam keadaan yang nggak enak gitu. Nah, kira-kira apa yang Alexa mau lakuin? Biasanya yang Alexa lakuin di saat-saat masa-masa lagi nggak enak gitu. Ngerenungin aja, Kak. Renung aja. Diem aja. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar dari kisahnya Paulus dan Silas di penjara. Aku yakin sih di sini semua pasti udah pernah dengar ceritanya Paulus dan Silas, tapi aku mau bahas lagi supaya kita ingat lagi. Apa sih yang ngebuat awalnya si Paulus dan Silas ini masuk ke dalam penjara? Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Aku mau minta tolong ayat 16 dibaca sama Joshua ada? Ada. Ayat 16 Joshua, 17 Grace, terus 18-nya Jenny. Baca nih Kak. Ya. Kisah para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kalian pergi ke tempat sembahyang, itu kalian bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Grace Ya. ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18 Jenny. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Oke. Nah, jadi awalnya itu nih si Paulus sama Silas dia tuh lagi jalan-jalan gitu ke tempat berdoa. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang ngikutin dia terus mana aja gitu. Mungkin ya sehari 2 hari ya dia diamin. Tapi lama kelamaan kemanapun dia pergi, si perempuan ini, si hamba perempuan ini selalu ngikutin gitu. Nah,
karena si Paulus dan Silas juga merasa risih, dia merasa nih orang tuh ngapain ya ngikutin kita mulu gitu. Nah, akhirnya dia bilang di ayat 18, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini, seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, teman-teman, tapi pada saat si Paulus ngelakuin hal itu, justru orang-orang yang ada di situ dan tuan dari hamba perempuan tersebut malah jadi marah gitu sama si Paulus dan Silas. Kita bisa lihat di ayat 16 kenapa sih tuan dari hamba perempuan yang tadi roh tenungnya itu diusir itu menjadi marah. Kita lihat di sini di ayat 16. Oke. Nah, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, otomatis kan kalau misalnya hamba perempuan yang tadi roh tenungnya itu hilang gitu, otomatis kan si tuannya ini udah nggak akan dapat penghasilan dari si hamba perempuan tersebut, maka dia menjadi marah. Akhirnya dia menyuruh orang-orang di situ untuk menyeret si Paulus dan juga Silas ke petinggi-petinggi yang ada di kota itu, istilahnya ke hakim itu. Setelah diseret dia bilang, orang ini udah mengacau di kota ini. Mereka juga mengajarkan adat istiadat yang tidak benar untuk kita sebagai orang Roma itu nggak boleh terima atau kita lakuin gitu. Nah, akhirnya si Paulus dan Silas ini setelah diserahkan ke hakim itu menyuruh untuk orang-orang melepaskan pakaiannya. Kita lihat di ayat yang 22. Aku bacainnya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, kita di sini bisa lihat kan, setelah si Paulus ngelakuin hal yang tadi, dia itu sama hakim tersebut disuruh, oh yaudah tuh orang-orang yang ada di situ, kalian pukulin deh tuh si Paulus sama si Silas, biar bonyok gitu. Dia udah didera, dianiaya, dipukul, terus dia dimasukin juga ke dalam penjara. Nah, nggak cuma sampai di situ aja, kita lihat lagi di ayat 24-nya, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, dia nggak cukup cuman, padahal apa yang dia lakuin itu sebenarnya bukan hal yang tidak baik, tapi dia dianiaya, dia disiksa, terus udah gitu dia dimasukkan ke penjara. Nggak sampai di situ, dia juga kakinya dan tangannya juga harus dipasung. Nah, ibaratnya kan kalau kayak gitu zaman sekarang udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Nah, teman-teman, tapi di saat keadaan yang seperti ini, kita bisa lihat sikap Paulus dan juga Silas. Paulus dan Silas ini nggak ada tuh yang namanya sungut-sungut, dia nggak ada menyalahkan Tuhan, karena biasanya di saat manusia, apalagi zaman sekarang, di saat manusia dalam keadaan yang nggak baik gitu ya, dia biasanya berdoa, ada 2 jenis doa biasanya. Biasanya yang pertama itu orang akan bilang kayak gini, Tuhan, aku udah begini, aku udah begitu, aku udah baca Alkitab, aku udah ngelakuin hal-hal yang baik, aku udah ngasih persembahan, tapi kenapa Tuhan masih kasih aku masa-masa yang gak enak? Nah, tapi ada juga beberapa orang yang berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih kalau misalnya ini semua terjadi kepada saya, karena saya percaya pasti setelah ini akan ada sesuatu yang baik dalam kehidupan saya gitu. Nah, teman-teman, karena si Paulus dan Silas ini orangnya tidak bersungut-sungut, dia justru bersukacita, dia justru menyembah Tuhan. Kita lihat ya apa yang terjadi. Oke, di ayat 25 aku minta Timo deh coba bacain. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, dikatakan di ayat 25, di tengah-tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian. Biasanya ya, orang-orang itu kalau misalnya dapat yang baik aja nih dari Tuhan, misalnya dapat berkat gitu, dia mengucap syukur, dia makasih Tuhan, gini. Tapi pada saat dia dapetin
sesuatu yang nggak enak, dia justru malah kayak nanya balik, kan kenapa begini, justru dia nggak introspeksi lagi ke dirinya dia gitu. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas ini justru mereka malah menyanyikan pujian kepada Allah, mereka berdoa, mereka nggak ada sungut-sungut sama sekali. Nah, di ayat 26-nya, coba aku minta Charles bacain, boleh? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di sini Tuhan udah melakukan kuasanya dengan apa? Dengan tadi yang dilakukan Paulus dan Silas, akhirnya terjadilah gempa bumi, dan tiba-tiba pintu-pintu dari penjara itu terbuka dan juga belenggu mereka terlepaskan. Nah, di ayat 27 aku yang baca ya, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28-nya, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Nah, ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar bersungguh di depan Paulus dan Silas. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus ketika si Paulus dan Silas nggak bersungut-sungut, dia ngambil sikap dengan berdoa gitu, tetap mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja, bukan cuma kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan bekerja, bukan cuma satu mukjizat, tapi dia buat 2 mukjizat di saat seperti itu. Pertama itu kan ada di ayat 26 tadi ya, yang sendi-sendi penjara itu goyah dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggunya. Itu mukjizat yang pertama yang Tuhan lakukan untuk Paulus dan juga si Silas. Nah, mukjizat yang kedua itu ada di ayat 32 sampai 33. Aku bacain. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga dan ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Teman-teman, di sini aku mau ajarin buat kita, yuk belajar untuk menerima apapun yang keadaan kita saat ini. Misalnya baik keadaan kita lagi baik-baik aja ataupun nggak baik-baik aja gitu. Mungkin ya kalau misalnya sekedar omongan aja gitu, mungkin kalian bisa bilang, kakak ngomong doang bisa enak gitu. Tapi yuk kita belajar sama-sama, mau baik atau enggak keadaan kita, buruk atau enggak keadaan kita gitu. Kita mengucap syukur, kita bersungut-sungut, kita sembah Tuhan, kita memuji Tuhan gitu. Karena terkadang itu Tuhan izinin kita dalam masa-masa yang nggak enak gitu. Tuhan izinin itu semua ke kita karena apa? Ada alasannya sebenarnya, supaya kita tuh sadar kalau kuasa Tuhan tuh ada buat kita. Sekalipun dalam keadaan kita yang nggak baik pun, kuasa Tuhan tuh tetap bekerja buat kita gitu teman-teman. Jadi aku mau ingetin lagi sekali lagi sama teman-teman, yuk apalagi di masa-masa yang seperti ini, di era pandemi kayak gini, atau aku juga nggak tahu keadaan teman-teman mungkin yang keluarganya kena dampak dari pandemi, mungkin kelihatannya susah gitu, tapi ayo kita sama-sama belajar untuk selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan gitu. Baik atau buruk keadaan kita, karena aku percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong kita, nggak akan ninggalin kita. Karena Tuhan juga nggak akan ngasih pencobaan yang melebihin dari batas kemampuan kita. Itu aja sih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apa kakak-kakak yang lain ada yang mau tambahin? Enggak, Kak. Oke, dibalikin lagi ke Kak Ica. Gimana, udah setelah dengar apa kata Kak Ike, berarti kita tahu ya sekarang, kita harus mengucap syukur bukan saat kita senang aja, tapi di setiap keadaan, mau itu susah, mau itu kesulitan yang menurut kita sulit banget, tapi percayalah Tuhan kita lebih besar daripada apapun yang kita hadapi. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita lipat tangan kita tutup ibadah ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus,
Berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu dari kakak Jessica, dari kakak Ike Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apapun yang sudah kami dengar Tuhan, apapun yang sudah dikasih tahu sama kakak Jessica kami Tuhan, bisa kami serap, bisa kami jadikan rema dalam seminggu ke depan ini Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan supaya bisa terus mengucap syukur di setiap keadaan kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain. Kami meminta berkat daripada-Mu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah dari segala Allah Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa yang siap untuk katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Yesus berkati semua. Sampai jumpa minggu Shalom. depan. Lea minggu depan pagi-pagi ya, jam 12. Shalom Lea.